Masya Allah, tabarakallah. Saya tuh kalau ngomongin masalah melahirkan Ustadz Maulana, ya Allah. Perjuangan ya. Aduh, speechless, bener speechless deh. Ibu-ibu itu semuanya hebat. Mau yang melahirkan normal, sesar, mau yang bisa menyusui full 2 tahun ataupun tidak bisa. Aduh, semuanya begini deh. Keren ya. Keren, Masya keren. Allah, Masya tabarakallah buat semua Allah. ibu-ibu Amin. Indonesia yang Amin. dimanapun kita berada, apalagi lagi PPKM darurat seperti ini. Oh, iya. Itu perjuangannya Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita doain ibu-ibu kita selalu selamat dunia akhirat. Amin. Ya Amin. Allah ya Tuhanku. Nah, berbicara tentang seorang istri nih juga perjuangannya Masya Allah nih. Ustazah, sebelum kita melahirkan, baiknya kan ada yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya dalam Islam apa sih kita sebagai perempuan itu yang harus dipersiapkan sebelum kita punya anak atau bahkan setelah kita punya anak? Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Mau tahu siangnya? Apakah itu? Yes. Mau tahu? Mau banget. Aku masih di sini untuk tausiah. Masya Allah, tabarakallah. Permisi Ustaz Syam, Ustaz Silahkan, Maulana dan juga Ustazah. Ibu Caca. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila. Kalau kita ngomongin pernikahan, memang dalam surat An-Nisa ayat 1 dinyatakan kita menikah itu memang ingin memiliki keturunan. Agar menjadi generasi-generasi Robbani, generasi soleh dan soleha. Dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah persiapannya gimana nih? Kalau memang kita yang namanya dalam kehidupan ini sudah menikah, tasa'alu nabihi wal arham, harus saling meminta dengan cara menjaga tali silaturahim. Silaturahim ini terbentuk karena adanya pernikahan dan adanya seorang turunan. Sehingga kita punya nasab yang jelas, maka persiapannya adalah ilmu dunia dan akhirat. Ilmu dunia mungkin parentingnya, mungkin obat-obatannya, mungkin yang namanya medis-medisnya, itu ilmu dunianya. Dan bagaimana dengan ilmu akhirat? Jangan lupa perbanyak istighfar. Karena dalam surat Nur dinyatakan, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan beristighfarlah yang banyak kepada Allah. Karena apa? Salah satunya yumditkum bi amwalin wa banin. Akan kami berikan kamu harta yang banyak, anak yang banyak. Jadi di samping kita memang yang namanya memiliki anak dan keturunan, ini adalah salah satu keturunan yang insya Allah mendoakan kita kelak ketika tiada nanti. Dan parenting harus kita pelajari juga bagaimana doa-doa yang baik ya kan. Bagaimana kita minta kepada Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jelas berdoa, berdoakan apa? Allah lah yang maha besar, Allah yang maha kuasa yang memberikan segala sesuatu. Wabil khusus memberikan turunan ataupun anak. Karena apa? Kalau kita nggak ada ilmunya, kita nggak tahu anak ada yang menjadi ujian. Anak ada menjadi fitnah, anak ada menjadi musuh kepada kita. Tapi dalam surat Al-Kahfi dinyatakan anak menjadi perhiasan dunia. Al-malu wal banun, harta dan anak adalah menjadi perhiasan. Maka tergantung kita sebagai orang tuanya, ada ilmunya enggak? Persiapannya gimana? Jangan cuma brojol tapi nggak bisa ngurus. Ya kan, 1, 2, 3, 4 sampai banyak. Nggak bisa ngurus, diomongin sama tetangga. Itu orang anaknya banyak nggak diurusin. Ya. Tapi memang begitu namanya netizen ya kan. Kenapa? Punya anak banyak diomongin. Gak punya anak, kapan punya anak? Belum menikah, kapan menikah? Gak pernah habis-habisnya tuh pertanyaan. Nah kita bermohon kepada Allah. Semoga anak menjadi penyenang mata kita. Qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kita. Maka ilmu ini tidak hanya teori tapi kita amalkan. Ada ilmu, ada waktu, ada kemauan. Kadang orang ada ilmu, ada waktu, gak ada kemauan, repot. Futur dah jadinya, bener gak? Tapi ada ilmu, ada kemauan, gak ada namanya waktu. Ilmu ada nih Ustadz Nur Maulana, ilmu ada Ustadz Sam. Yang namanya amal kita bisa, tapi gak ada waktu untuk ngajarin kita. Bener gak? Aku pengen nuntut ilmu sama guru-guru kami, tapi gak ada waktu. Ngos-ngosan kan jadinya, karena tadi. Karena kita ini ingin yang namanya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu dan amal kita praktekkan seperti surat Luqman. Bagaimana seorang ayah pun tidak hanya seorang ibu yang bertanggung jawab. Tapi seorang ayah juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Begitu Pak Ustadz. Amin, amin, Masa ya saya Allah, doang Tuhanku. sebagai ibu, Masya bapaknya Allah, juga dong. Harus. Berarti Begitu. Ustazah gak heran kalau kita ngelihat pasangan yang dikasih rezeki oleh Allah. Anaknya lucu-lucu, ganteng, cantik. Banyak yang dari kecil-kecil udah jadi hafiz Quran, hafiz Al-Quran. Kita gak usah heran karena itu salah satu
kebesaran Allah ya. Kebesaran Karena kan Allah Allah. sebutkan bahwa anak itu menjadi perhiasan. Perhiasan dunia. Jadi itu salah satu buktinya. Salah satu buktinya. Nggak usah heran. Tergantung kita sebagai orang tuanya bagaimana. Jadi tergantung kita tambah keimanannya, oh ini salah satu bukti cintanya Allah sama Cinta ya Allah. manusia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Kan nanti kalau kita tabarakallah. nggak ada juga yang doain mereka. Amin ya Allah ya Tuhanku.